Oke, malam. Jadi dalam kegelapan ini nggak usah terlalu terang-terang biar nggak silau. Jadi saya mau merangkum perjalanan dari Jakarta dengan tujuan Chongqing. Jadi memang perlu diketahui jika untuk perjalanan dengan menggunakan atau bergabung dengan konsorsium, ini perlu dijadikan sebuah catatan buat semua, khususnya bagi tour leader yang bawa rombongan ke sana. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa penerbangan ini menggunakan charter flight menggunakan pesawat Batik Air. Dengan penerbangan jamnya itu di jam 20.00 dan akan sampai pada esok hari jam 2 lewat 25 menit waktu setempat. Jadi penerbangan sendiri memakan waktu kurang lebih 5 jam ya. Nah, jadi setelah sampai di China, jadi ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Sebagai tour leader ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama, menyampaikan untuk kepada seluruh peserta berkumpulnya paling tidak jam 5 ya waktu Jakarta di Terminal 2 pintu 5 keberangkatan. Nah, di sana tugas TL adalah yang paling utama ketika tamu sudah datang ya, itu mengambil boarding pass dan membagikan kepada peserta dan meminta kepada peserta untuk mengambil foto masing-masing peserta dengan memegang paspor. Tujuannya apa? Untuk dikirimkan kepada guide yang ada di China untuk memudahkan check-in yang sebenarnya itu tidak berfungsi. Ya, tapi ini aturan, diikutin aja. Ya, jadi ini ternyata saya sudah gunakan kemarin foto-foto tapi untuk di Chongqing itu sebenarnya nggak kepake. Karena intinya ketika sampai di Chongqing yang diminta bukannya foto itu, ya foto itu tidak digunakan, tapi paspor yang disuruh dikumpulin setiap hari. Ya, jadi paspor setiap hari dikumpulin. Nah, masalahnya guide di sana pun juga, maaf kata, mereka juga maunya enaknya aja. Paspor udah dikumpulin, udah besok pagi, besok sarapan dibalikin lagi sama kita. Nah, kita balikin lagi sama tamu. Ntar sorenya, kalau kita di hotel yang berbeda, kumpulin lagi, cekin lagi. Begitu aja terus setiap hari kerjaan kita sebagai tour leader. Tapi ya sudah, itu udah memang aturan main. Jadi kita harus jalankan itu. Nah, di grup saya terakhir itu saya harus membuat health barcode. Nah, tapi bersyukur sekali mulai November ini itu barcode-nya ini atau untuk healthy barcode itu sudah tidak dipakai. Ya, sudah tidak digunakan lagi. Jadi bagi Anda yang berangkat untuk saat-saat ini berarti bersyukur sekali karena Anda nggak usah stres-stres lagi untuk bikinin tuh barcode healthy-nya. Ya kalau enggak Anda kerjakan tuh di bandara sebelum berangkat semua peserta. Kalau peserta cuma sedikit ya aman, tapi kalau pesertanya udah sampai 40 orang ya lumayan Anda masukin tuh ketik tuh ya masing-masing. Nah, jadi mungkin standarisasi untuk tour leader menurut saya sih Anda bantu untuk buatkan untuk tamu-tamu Anda. Ada banyak yang bilang oh saya nggak perlu, itu biar urusan tamunya sendiri yang ngurus. Ya itu it's yours ya. Jadi itu semua keputusan servisnya dari Anda. Tapi kalau dari saya sendiri, kalau saya pasti akan buatkan itu, apalagi kalau pesertanya orang tua. Kenapa? Jadi kalau memang ini itu kan bukan tugasnya tour leader, nggak, lebih baik itu dibuatkan karena toh nanti akan menyusahkan kita. Tapi sekarang itu nggak usah dibahas lagi karena memang sudah tidak dipakai. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Setelah penerbangan kita ke Jakarta menuju ke Kunming, itu di dalam penerbangan nanti dikasih minuman mineral water satu orang satu botol ukuran yang 330 ml. Lalu dapat makan, dikasih makannya nasi ayam. Nah, not bad lah, tapi memang disarankan tamu kalau bisa suruh makan dulu lah, karena porsinya juga nggak gede-gede amat ya. Nah, jadi setelah itu baru mereka ya tidurlah ya dengan kapasitas toilet di belakang cuma ada 2, kanan dan kiri. Kalau bisnis kelas ya dia punya toilet sendiri. Oke. Nah, jadi setelah terbang sampai di Kunming, nah itu jam 2 lewat 25 pagi dini hari. Nah, ini karena menggunakan visa grup ya atau visa on arrival yang sudah disusunkan. Jadi pastikan pesertanya Anda ini udah harus keluar atau masuknya ini bersamaan. Jadi kalau Anda bawa duluan ke depan, peserta Anda tertinggal di belakang, sama juga bohong. Ya, jadi
barengan dengan tamu-tamu, dan di sini tamu sudah kita kita kasih masukan, maksudnya diajarkan bahwa mereka nanti ini akan antri sesuai dengan susunan yang sudah dibuat dalam visanya. Jadi misalnya si A, si B, si C, si D, nah ini harus bersusun ya. Antrinya, nomor itu atau nama-nama itu tidak boleh salah. Karena kalau ada loncatan tetap itu akan disuruh mundur. Ya, diulang lagi, dicari orang yang salah. Kalau Anda berbuat begitu sampai 2-3 kali, itu petugas imigrasi juteknya luar biasa. Ya, Anda bisa dijutekin sama mereka, bahkan nanti grupnya diusir. Nah, itu hebatnya the power of China immigration. Jadi pastiin tuh semuanya pesertanya ngantri ya. A, B, C, D itu harus ngantri. Nah, setelah itu apa yang dilakukan sama peserta ini? Ya, tentunya tour leader ini, walaupun tour leader ditulisnya di paling belakang, kita sebagai tour leader, kalau saya akan standby di depan. Ya, membantu jika ada tamu yang kurang paham, karena nanti di sana sebenarnya ada scan tangan dua kanan kiri, lalu ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, kadang ada tamu yang dikasih tahu, nggak ngerti. Nah, ini tugasnya kita sebagai tour leader untuk memandu. Bu, nanti begini, Pak, begitu. Memang agak ribet, tapi itu salah satu servis ya. Tapi terserah, ada juga banyak yang tour leader nggak peduli ya, dia di belakang aja. Ya, dia nunggu sambil nunggu yang lewat-lewat. Tapi ini kan akan memperlambat peserta yang kalau misalnya seandainya kurang paham. Jadi kita makanya lebih baik ada berada di posisi paling depan. Ya, untuk memandu mereka supaya lebih cepat. Jadinya biar lebih cepat lewat imigrasinya. Setelah semuanya lewat imigrasi, diminta untuk tamunya itu mengambil kopernya masing-masing di depan. Setelah ambil koper, tentunya menunggu semua peserta keluar. Setelah keluar, kita tentunya akan melewati bagian pemeriksaan barang-barang kita, tapi di sini nggak ada pemeriksaan ya, jadi tinggal keluar ke depan. Setelah kita udah keluar ke depan sama-sama, kita akan ketemu dengan guide lokal ya, guide lokal di Kunming. Nah, jadi guide lokal ini akan mengantarkan kita ke bus ya, jalan kaki dari tempat kita pertemuan meeting point dengan guide menuju ke bus kurang lebih sekitar 10-15 menit karena harus nyebrang jalan. Nah, dikarenakan dini hari, tentunya kita juga dari awal sudah sampaikan kepada tamu bahwa tamu sudah mempersiapkan satu buah jaket, itu digunakan di dalam pesawat juga ketika kita keluar. Karena cuacanya atau anginnya cukup lumayan dingin, apalagi sudah masuk ke musim winter, lebih dingin lagi. Nah, lalu masuk ke bus, masukin koper, nah, lalu kita dari airport menuju ke hotel itu perlu waktu sekitar 25 menit. Ya, sampai di hotel. Nah, ini beruntung kalau Anda lebih cepat, tapi kalau Anda yang lama tentunya parkiran mobilnya akan bermasalah, ngantri. Nah, jadi ini agak sedikit berpacu dengan grup yang lain ya. Setelah kita udah masuk hotel, tentunya kita akan membagikan kunci kamar. Membagikan kunci kamar ini banyak cara yang dilakukan oleh tour leader, tapi ya balik lagi semuanya punya cara masing-masing ya. Ada yang membacakan di tempat, ada yang sudah prepare sebelumnya atau bagaimana. Itu semua kembali lagi kepada Anda sebagai tour leader, Anda menggunakan sistem apa. Saya nggak bisa buat ngatur kayak gimana karena ini masing-masing punya keputusan dan masing-masing tour leader punya style sendiri-sendiri. Masuk hotel, istirahat, terserah tamu mau mandi atau enggak, itu enggak masalah. Hotelnya cukup oke, kamarnya besar, cuma memang lobbynya cukup terbatas. Nah, cuma yang perlu di note ini adalah hati-hati adalah masalah makan pagi. Makan paginya restorannya enggak terlalu besar. Nah, di sini memang bagus sekali kalau Mas datang di situ. Kenapa? Karena memang untuk di hotel ini, karena hotel transit, makan paginya pun disediakan lebih banyak ke ciacai ya. Buka satu ubi, buka sana sayur, punya sana ada kacang, ada pokoknya semuanya serba sayur-sayuran. Jadi pagi itu memang sehat ya, udah kurang tidur, bangun pagi, makan paginya makanan sehat semua. Jadi semua rata-rata sayur dan buah. Ada bakminya di situ satu, bakmi, bukan bakmi ya sebenarnya, kayak yang makanan bakmi yang kayak di Taiwan itulah, apa namanya, yang lembut lah bakminya ya, kurang lebih ya. Nah, miswa seperti miswa. Nah, tinggal kita bikin tambah kacang, tambah sambal, ya udah lumayan lah daripada nggak ada. Nah, cuma masalahnya di sini harus dipikirkan itu bermasalah di lift. Ya, liftnya itu nggak terlalu banyak. Nah, cuma sampaikan sama tamu-tamu kita ketika mereka turun, itu breakfastnya soalnya bukannya di lantai bawah, breakfast itu di lantai 2. Ya, lantai 2. Nah, koper mereka itu kalau memang memungkinkan bisa. Nah, ini tugasnya tour leader ketika mereka udah sampai di hotel sebelum kita check out atau bangun pagi-pagi, bawa printer yang banyak
Itu menunjukkan bahwa busnya berapa, bus A, bus B. Nah, jadi kita pasang di tembok untuk mengumpulkan koper-koper. Jadi kalau memungkinkan bisa supaya nggak terlalu ribet masalah di di lift, ya ditempelkan itu kopernya dibawa turun. Tamu minta untuk bawa turun dulu kopernya, atau tamu bawa kopernya itu ke restoran dulu baru tinggal turun ke bawah. Paling bagus sebenarnya suruh turun ke lobi dulu, simpen kopernya di bawah. Ya, jadi untuk memudahkan untuk transport masalah di liftnya ini kita nggak rebutan, karena itu setelah makan biasanya mereka balik ke kamar. Nah, ketika mereka mau turun itu problem. Kenapa? Karena liftnya terbatas, ya. Yang jadi masalah di sini adalah ketika mereka mau turun selalu penuh. Nah, ini sampaikan kepada tamu bahwa kalau Anda mau aman, ya pas ketika ada naik ke atas kosong mereka isi dulu. Mereka ikut naik ke atas baru bisa turun. Karena kalau menunggu sampai kosong itu akan buang waktunya luar biasa. Jadi mereka harus nebeng dulu naik ke atas baru turun, itu nggak masalah. Nggak ada larangan juga, ya. Nah, jadi setelah itu baru kita langsung menuju ke bus. Perjalanan dari bus kita menuju ke restoran untuk makan siang. Makanya kenapa disiapkan makan siang, karena memang sarapan paginya nggak begitu bagus di situ. Ya, jadi makanya kita menuju untuk restoran. Nah, ke restorannya kurang lebih makan waktu dari hotel menuju ke restoran 1 jaman. Ya, 1 jaman. Nah, sampai di restoran nanti ini, ya. Kalau tur China itu memang kita udah harus sampaikan bahwa tamunya itu pasti akan ketemu yang namanya tangga. Ya, setiap hari, every day kita akan ketemu dengan tangga. Bersyukur kalau tangganya ada pegangan. Kalau nggak ada pegangan biasanya ada tangganya langsung yang ke atas tanpa pegangan. Nah, jadi kalau tamu untuk tur yang ke Chongqing, sebenarnya kalau secara jujur itu tidak bersahabat untuk tamu yang menggunakan kursi roda atau tamu yang memerlukan tongkat, itu nggak bersahabat, ya. Jadi saya ngomong apa adanya karena memang ini kenyataan, ya. Jadi kalau yang ke China ini kalau fisiknya memang kurang memungkinkan, lebih baik saya sarankan dia tidak pergi ke Chongqing. Ya, walaupun sebenarnya Chongqingnya sendiri banyak yang bisa kita kunjungi, tapi kenyataannya itu mereka tidak siap untuk menyediakan bagi peserta yang menggunakan kursi roda. Ya, karena kita tetap harus akung gotong dan dia tamunya tetap harus banyak jalan. Nah, udah selesai, kita sampai di restoran, itu juga ada di lantai 2. Naik tangga lagi. Ya. Makan di sana sudah disiapkan. Nah, ini bakminya sih yang dia makan untuk makan siang ini nih enak. Enak banget yang di Kunming. Ya. Itu ada dikasih telur, dikasih apa, itu kuahnya segala macam. Wah, itu benar-benar top. Ya, jadi tamu itu boleh disarankan untuk harus makan di situ. Cuma lamanya penyajian. Penyajiannya lama. Jadi harus sabar sedikit, ya. Masing-masing sudah ada set menunya, udah ada makanannya, udah ada dagingnya segala macam. Itu udah enak sih makanannya dan itu benar-benar enak banget bakminya. Nah, jadi selesai itu kita balik lagi ke bus. Dari bus kita menuju ke stasiun. Nah, di stasiun sendiri jaraknya dari restoran ke stasiun kurang lebih 30 menit. 30-35 menit lah kurang lebih, ya. Nah, ini nih di sini tugasnya tour leader lagi nih, ya, karena jangan mengharapkan terlalu banyak guide lokal yang bergerak, karena biasanya guide lokal pun juga nggak begitu banyak tahu, ya. Jadi biasanya ketika kita sampai di stasiun itu, let's say contoh kita menggunakan yang kemarin saya pakai adalah kereta cepat itu dengan menggunakan nomor G2890 dengan keberangkatannya jam 13.06. Ya, dengan masa tibanya 17.54, jadi kurang lebih hampir 5 jaman penerbangan. Nah, untuk konsorsium itu yang dikasih menggunakan kelasnya kelas 2 seatnya dengan kapasitas duduk 3 dan 2, ya. Nah, gerbongnya sendiri pun mereka ada banyak gerbong, tapi setiap gerbong tuh juga ada yang bisnis, ada juga yang VIP. Nah, ini harganya berbeda, tapi yang pasti yang punya grup kita ini dikasihnya di kelas 2. Bagus atau jelek? Ya oke lah, sosok lah, ya. Nah, jadi kecepatannya 350, maksimum 350 km per hour. Itu adalah kecepatan maksimum ya, dari kereta 5 jam. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita masuk ke sana, kita tidak memiliki tiket perorangan, tapi kita hanya dikasih kertas selembar. Nah, jika Anda mempunyai kertas selembar, di sini tugasnya tour leader harus berada di depan. Ya, kalau memang kedapatan guide yang bagus, guide yang oke, ya. Biasanya guide itu kita bisa minta tolong suruh bawa kita ke bagian untuk yang tidak perlu scan barcode satu persatu tiketnya, tapi dikasih tunjukkan ini. Nah, di sini tour leader sudah menyampaikan kepada peserta wajib menggunakan paspor. Jadi paspor itu akan dicek satu-satu oleh petugasnya. Nah, lalu kita akan memasukkan barang-barang bawaan kita untuk melewati daripada pemeriksaan barang-barang. Nah, di sini juga satu malam atau sebelumnya sudah diinformasikan kepada tamu agar tamu tidak, ya, membawa
benda tajam di atas ketinggian atau panjang dari atas 3 cm ke atas. Ya, 3 sampai 5 cm. Jadi kalau di bawah 3 cm itu boleh lewat, tapi tetap akan diperiksa dan bunyi itu pasti dibongkar, tapi masih diukur sama dia dengan jaraknya. Kalau Anda lebih dari 3 atau lebih dari 5 itu disita. Itu udah pasti. Ya. Jadi pasti tamunya bisa langsung, waduh gunting bagus nih, pisau bagus. Nah, jadi disarankan itu bawanya senjata yang buat mungkin potong ini, potong itu, gunting apa segala macam. Nah, itu ukuran tidak lebih dari 3 cm. Oke. Nah, selesai dari situ langsung kita mengarahkan, di situ ada layar gede. Ya, tapi satu lagi, hairspray walaupun kecil itu di situ nggak boleh dibawa juga, hairspray. Ya, walaupun ya, kalau memang kecil sekali masih bisa, tapi kalau hairspray-nya walaupun botolnya gede tapi isi sedikit tetap disita dan dibuang. Ya. Nah, itu. Jadi yang perlu diketahui adalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di layar. Ya, karena memang dapat informasi yang terbaru kan per 1 November ini Chongqing tidak lagi ditemani sama guide dari Kunming, tapi kita jalan sendiri. Nah, nggak masalah, tool itu jangan terlalu khawatir karena di sana petunjuknya sangat jelas dan sangat baik ya. Jadi Anda tinggal lihat di layar nomor keretanya berapa, nanti dia akan kasih tahu untuk buat masuknya itu di gate berapa. Dan itu satu putaran itu kelihatan kok, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai belasan. Nah, nanti di situ ada 4A, ada 4B, ada berapa. Nah, Anda tinggal baca di situ lalu arahkan tamu untuk menuju ke tempat lokasi, dan nanti setelah sudah tahu di tempat lokasi ya baru mereka pasti mau ke toilet segala macam bisa dilakukan di sana. Nah, biasanya kalau misalnya perjalanan saya kereta itu jam 13.06. Nah, ini 20 menit sebelumnya itu udah mulai ngantri. Ya, dan sekali lagi kita tidak menggunakan model yang tiket scan satu-satu barcode, tapi kita menggunakan satu lembar fotokopian saja. Ya, tapi itu bukan jadi kendala. Jadi makanya di situ kita sebagai tour leader langsung menuju ke tempat arah pintu masuk, ambil jalur yang kanan atau kiri, yang mana itu adalah nanti dibukakan pintu khusus grup. Nah, di sini yang paling penting kita bawa tiket keretanya itu, kasih lihat ke petugasnya, bilang kita ini ada grup. Nah, nanti mereka akan bukakan pintu dari kanan kiri tersebut, tapi di sini sekali lagi paspor digunakan, dicek satu-satu. Ini buang waktunya lumayan ya. Nah, jadi setelah itu mereka masuk. Nah, ini diturun satu lantai ke bawah. Nah, bagi yang kakinya masalah bisa ada lift, tapi tentunya bisa ya harus ngantri ya. Nah, kalau untuk naik eskalator, nah di sini harus dikasih tahu sama tamu-tamu kita ya, kalau bisa kita semuanya bersamaan. Kenapa? Karena kalau udah ketemu sama customer dari Cungko itu susah. Mereka akan dorong kita dengan tenaga mereka yang lebih kuat-kuat. Kita biasanya tamu-tamu kita semua terkapar ya, jatuh. Nah, ini bahaya waktu di eskalator. Mereka dorong-dorongan soalnya. Nah, jadi ketika kita sudah sampai di bawah, nah kita tinggal lihat di keretanya itu biasanya ada di sebelah kiri. Nah, kita di situ ada tulisan gerbongnya berapa. Nah, jadi contoh let's say kita dapat gerbong 4 dan 6. Nah, jadi mana yang 6 lebih baik usahakan semaksimal mungkin, sedekat mungkin dengan gerbong yang kita pakai. Walaupun nanti di sana antrian, coba kita bisa lihat ada kan ada pintu masuknya depan dan belakang. Kita tinggal lihat. Jadi kenapa kalau misalnya saran yang lain adalah itu masuk aja gerbong yang lain, betul. Kalau memang terlalu penuh sekali terpaksa ya seperti itu. Tapi resikonya ini jarak antara tempat duduk di dalam kereta itu sangat tidak nyaman, tidak besar. Ya, jadi kalau Anda bawa koper besar lewatin itu akan kena badan orang yang duduk di situ. Jadi itu kalau Anda let's say gerbong 6 lalu Anda masuk dari gerbong 2, Anda untuk perpindahan menuju dari 2 ke 6-nya itu setengah mati. Belum ketemu lagi sama petugas yang lagi bawa dorongan inilah segala macam. Nah, ini udah stres banget lah. Jadi kalau bisa tetap jangan terlalu jauh dari gerbong yang kita pakai. Ya. Nah, memang masa masuknya itu cuma hanya maksimum 7 sampai 9 menit. Yang paling penting kita masukin dulu barang, nah gitu udah masuk, nah baru kita coba bawa. Jadi kalau tempat koper itu biasanya di depan ujung ada, di belakang aja, tapi biasanya itu nggak bakal cukup kalau rombongannya sampai satu grup kayak kemarin 115 nggak bakal cukup. Jadi way out-nya ini balik lagi si tamu itu harus bawa sampai ke atas tempat duduk dia, dan lalu bisa nyimpen di atas bangku itu ada buat tempat penyimpanan buat kopernya mereka. Jadi kalau semakin gede semakin mampus lah ya dia untuk ngangkatnya. Jadi makanya benar disarankan kan cuma hanya bawa 15 kilo untuk paling gede ya, dengan kondisinya juga hand carry ya maksimum cuma 5 kilo. Jadi di situ kita akan merasakan langsung karma
Makin Anda bawa gede, makin susah Anda sendiri. Jangan berharap untuk ada dibantu. Kenapa? Karena memang tidak ada porter. Ya, termasuk di hotel pun tidak ada room boy. Itu ya, setelah itu kereta kurang lebih 5 jam perjalanan. Nah, biasanya kalau udah ini tinggal tunggu waktunya itu di ujung-ujungnya itu selalu ada tulisan mengenai tujuan-tujuannya dan waktunya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau kasih tahu, ini turunnya kapan, kasih tahu, nggak perlu kasih tahu. Lihat jamnya. Jamnya aja kalau udah mendekati 17.54 contohnya, let's say mereka on time. Nah, jadi 10 menit sebelumnya atau 15 menit sebelumnya ya mereka udah harus prepare tuh tamu. Udah harus tahu. Jadi balik lagi semua kalau tamu-tamunya yang masih muda-muda, perjalanan ini yang nggak ada masalah. Tapi ketika kita membawa rombongan orang tua, ini akan jadi masalah karena mereka juga kadang-kadang lupa kopernya di mana. Nah, jadi ini harus diingatkan lagi sama mereka udah harus cari lagi kopernya di mana. Jadi mereka harus ingat koper itu ada di mana, dan ketika 15 menit sebelum turun mereka sudah harus pegang tuh koper dan mulai ngantri untuk berdiri untuk keluar. Karena nanti ketika keluar di Chongqing itu bukan stasiun terakhir. Anda akan berhadapan lagi dengan tamu-tamu dari China sendiri yang lokal yang akan melanjutkan atau ingin masuk dengan menggunakan kereta tersebut. Nah, ini kita akan berpas-pasan dengan mereka. Jadi makanya di sini penting mereka harus keluar dulu. Nah, di sini kalau ada banyak peserta yang tua, tentunya tour leader lah kembali lagi yang berperan. Ya, tour leader yang berperan penting. Kalau Anda tidak mau berperan penting, Anda mau ngilang aja, ya itu ya terserah Anda, itu keputusan. Ya kalau saya sendiri ya mau nggak mau, karena ini peserta kita, ya kita harus bela mereka dan kita harus bantu mereka, tapi tentunya dengan kerjasama yang baik ya. Nah, let's say waktu kemarin saya bawa 44 orang, kopernya juga lumayan banyak ya, lebih dari 40 termasuk sama hand carry. Nah, terus ditambah lagi dengan satu grup yang lain. Nah, rekanan dari sama-sama tour leader juga yang berangkat menuju ke Chongqing, itu ditumpukin semua di situ. Akhirnya kita tour leader berbagi tugas ya, berbagi tugas. Nah, ini TL semua ini termasuk sama guide ya. Karena kemarin kita didampingi sama guide ya. Kalau nanti kan mulai sekarang udah nggak ada guide lagi lah. Berarti itu kerjaan tour leader luar biasa. Makanya kita perlu kerjasama di dalam satu pesawat itu dengan TL yang lain supaya bisa saling support ya. Nah, jadi minta tamunya keluar dari pintu belakang, sedangkan kopernya kita kumpulin di depan, lalu kita akan bekerja sama dengan sama tour leader. Itu yang satu akan narik dari luar, yang satu akan mendorong dari dalam. Nah, ini semua kerjasama untuk semua, dan kita bisa juga ajak peserta yang memang masih muda untuk membantu kita. Yang penting koper semua udah keluar ya, semua koper udah keluar, tak baru mereka satu-satu tamu cari kopernya, jadi buat keamanan. Nah, dari stasiun Chongqing kita keluar, ini lumayan jauh juga jalannya ya, turun ke bawah. Nah, terus naik ke atas ya, naik ke atas. Nah, terus sudah gitu jalannya wah lumayan, sampai ujung sana nanti ada naik lagi ke atas lagi untuk sampai ke parkiran. Nah, sampai di parkiran ya biasa masukin koper ke dalam bus masing-masing. Itu nanti sudah ada guide Chongqing ya, Chongqingnya itu udah bawa guide dengan bendera masing-masing, ada A, B, C, D dan bla bla bla. Nah, mereka akan bawa kita naik menuju ke bus, dan jangan berharap bahwa guide ini akan membantu tamu-tamu kita untuk membawa bagasi ya. Mereka jalan kadang-kadang juga ya seperti pemain film dari bukan Avenger ya, dari DC ya, kayak The Flash, set hilang. Kadang-kadang kita kalau lagi nengok ke belakang depan kita sudah bingung, jadi kok hilangnya cepat banget gitu ya, saking cepatnya nih anak-anak muda yang dipakai di sana. Nah, jadi kita pastikan setelah itu sampai di ujung mau keluar, pastikan lagi tamunya harus kasih paspor karena akan dicek lagi satu-satu. Keluar, masuk ke bus. Nah, dari bus kita mau ke restoran, kurang lebih makan waktu sekitar 40 menit ya, 40 menit. Nah, ini biasanya kalau menggunakan restoran yang sama, problemnya lagi ini busnya turunin kita di seberang ya. Di seberang itu ada kayak taman-taman, tapi kita nyebrang jalan, restorannya ada di sebelah kiri. Nah, ini jalannya padat ya, banyak truk, banyak motor, banyak mobil. Itu benar-benar harus kita perhatikan tamu ketika kita nyebrang karena bahaya. Jadi itu memang harus kita bantu untuk seberangin tamu-tamunya karena untuk buat keamanan. Nah, yang jadi masalah di restorannya sih oke lah ya, lumayan cukup unik gitu. Cuma masalahnya dia naik tangga. Nah, tangganya lumayan tinggi tanpa ada pegangan. That's a problem kalau tamunya memang bermasalah dengan kaki dan dia harus berpegangan. Nah, ini kasihan
Makanya ini tugas tour leader lagi, balik lagi untuk membantu tamu-tamu yang bermasalah. Tapi kalau tamunya anak-anak muda, ya nyaman aja ya. Nah, naik ke atas. Nah, di atas toiletnya juga ada di atas. Ya, kita makan udah disiapin set menu. Nah, hebatnya kalau dari Grand China ini, walaupun kita banyak grup, misalnya ada 4 grup, 5 grup, Anda nggak usah pusingin masalah meja dan nggak perlu kayak model kita harus berantem rebutan, nggak perlu karena mereka sudah atur mejanya masing-masing. Jadi kita nggak ada masalah. Nah, jadi nggak perlu yang kita, waduh ntar gua harus lebih cepat, nggak perlu. Ya, ini sistemnya sudah bagus sekali dari Grand China kalau untuk pengaturan meja. Nah, jadi makan malam. Nah, di sini biasanya guide itu udah mulai langsung tuh jualan opsional. Ya, opsional yang ditawarkan itu dia ada 4 macam ya. Yang pertama dia tawarin itu night cruise. Nah, night cruise itu harganya 280. Semua rata-rata opsional 280. Night cruise itu kurang lebih 1 jam naik buat besok malamnya ya. Tapi dia udah jualan tuh di situ tuh. Nah, atau yang kedua dia tawarin lagi ke nonton sirkus. Itu biasanya di malam terakhir. Ya, di malam kedua, malam terakhir untuk nonton ya. Nah, terus mereka juga tawarin lagi changing face. Nah, ini kalau bisa ini nggak usah dijual. Kenapa? Bukan saya menghalangi mencari rezeki, karena ketika Anda menjual dan ada orang yang daftar, Anda akan habis dibantai sama tamu. Ya. Karena di setiap ada cruise yang nanti buat waktu besok malamnya dipakai, itu juga ada pertunjukan gratis untuk changing face. Nah, terus nanti waktu makan terakhir kita dikasih makan hotpot, itu juga ada pertunjukan changing face, itu gratis juga. Jadi kalau Anda jual optional itu, matilah kita ya. Karena ada yang gratis, kenapa kudu dijual yang memang yang dijualnya lebih komplit tapi it's the same. Nah, jadi menurut saya nggak usah dijual untuk yang changing face. Kalau Madame Tussauds kayaknya sih nggak juga rekomend untuk dijual. Jadi biasanya cuma 2 itu yang bisa dijual. Nah, jadi tawarkan sama tamu ya, bantulah, karena itu kita dapat bagian lah vitamin di situ. Ya, dapat vitamin walaupun tidak gede, tapi ya paling tidak adalah buat jajan kita, buat beli mineral water, buat beli makanan kecil. Jadi paling nggak tuh liter ada bisa buat jajan di situ. Ya. Nah, ini yang paling utama adalah itu satu. Nah, terus selanjutnya dari situ check-in hotel, dari restoran ke hotel mau hampir 35 sampai 40 menit. Sampai hotel udah check-in. Hotelnya bagus, nyaman, gede kamarnya. Nah, langsung itu di sana kita nginep 2 malam. Ya, 2 malam. Nah, jadi besok paginya itu kita akan city tour. Nah, jadi sampai di hotel pastinya udah istirahat. Udahlah tidur karena udah capek banget ya dari baterai. Jadi perjalanan ini sebenarnya day 1, day 2 itu perjalanan yang hanya buat perjalanan aja. Jadi udah habis waktu kita untuk buat jalan. Ya, capek, pasti capek lah ya. Nah, masuk ke hari yang ketiga. Hari ketiga ini kita akan lakukan di Chongqing full day city tour. Ya, jadi paginya itu kita akan dibawa ke Great Hall of the People. Ya, nah jadi di Great Hall of the People ini sebenarnya sama lokasinya dengan Chongqing China Tree George Museum. George's Museum. Nah, jadi di sini yang paling utama nih ya, atau leader ini harus jangan sampai kena dikerjain sama supir lokal ataupun sama guide lokalnya ya, bukan apa-apa. Ini kasihan tamunya gitu kan, karena kadang-kadang kalau misalnya ketemuan yang bagian kurang baik, banyak guide yang kurang baik gitu kan, tapi ya kayak yang saya dapetin kemarin sangat tidak baik ya, dua yang saya dapetin 2 grup itu saya tidak baik. Nah, tapi ada juga guide yang memang baik tapi jarang lah, makanya ini kita yang harus lebih pintar, harus smart ya. Ya, jadi tour leader ini harus lebih berperan penting di sini. Mudah-mudahan kedepannya bisa dapat guide yang lebih profesional dan lebih oke, yang lebih mengerti dan juga bisa lebih menyayangi tamu-tamu Indonesia. Karena kejamnya mereka itu suka menurunkan tamu-tamu kita itu di tempat yang jauh jalan kakinya. Ya, pinggir jalan, lalu kita suruh jalan kaki. Nah, kayak kasus saya kemarin, saya diturunkan di pinggir jalan, lalu masalahnya kita suruh naik ke tempat objeknya itu. Nah, di sana kelihatan itu ya, seperti kayak pernah kita ke Beijing itu ada Temple of Heaven. Nah, itu kita ngelihat itu aja, kalau udah itu berarti kita udah sampai di objeknya sebenarnya. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Ya, itu ada di atas sebelah kita. Ini kalau kita dibawa ke situ sebenarnya nggak perlu. Ya, kenapa? Karena ini nanjak ke atas. Nah, yang bikin kesalnya lagi ketika kita udah nanjak ke atas, itu bus pun sebenarnya boleh masuk ke situ parkir. Tapi
bagian supir yang kita dapetin biasanya supirnya tuh nggak mau nganterin kita ke atas itu. Padahal sebenarnya bisa. Nah ini yang bisa kadang-kadang kita kena omel sama tamu. Kok bisa sih kita suruh jalan kaki padahal semua tamu-tamu yang lain bisa anterin ke situ. Nah kalau tamu-tamu Cungkuo sendiri dianterin masuk sampai ke dalam mobilnya. Nah ini yang jadi kendala ya, yang harus dipikirin bahwa kita ini jangan mau diturunin deket yang Temple of Heaven ini, yang model Temple of Heaven. Tapi kita mendingan karena tujuan kita maunya ke museum, dituruninnya di jalurnya di dekat museum, yang mana jalannya itu lurus dekat, turun jalan kaki cuma hanya paling 100 meter nyampe di lapangan besar. Nah biasanya tamu Indonesia selalu cari toilet. Nah di situ sebenarnya ada satu LED besar ya, LED. Nah itu TV screen yang besar. Nah itu Anda bisa tinggal lihat kalau dari LED itu biasanya kita foto grup dengan latar belakang Temple of Heaven itu. Jadi Anda nggak perlu naik ke atas, nggak penting ya, karena mending bagusnya dari bawah itu lebih kelihatan. Nah jadi udah dari situ Anda akan ngelihat, kalau udah ngelihat LED atau di belakang Temple of Heaven, Anda bisa lihat di sebelah kanan Anda itu ada tangga untuk menuju ke toilet. Kalau tamunya yang pada nggak mau sabar, pasti akan ditunjukinnya ke situ dan jauh, jalannya jauh dan juga banyak tukang dagang di situ yang nggak penting, yang ini bukan buang waktu kita. Jadi sebenarnya gampang, ya. Ini saya menemukan sendiri toiletnya di mana, yang mana toilet ini sebenarnya Anda cukup melihat ke arah sebaliknya, mengarah menuju ke pintu masuk daripada museum. Lalu Anda pandang ke sebelah kiri, nanti di situ ada tempat food court yang ada Burger King. Ya itu ada tulisan, ada satu Burger King. Sebenarnya di situ ada tulisan pakai bahasa Mandarin. Mungkin kalau ada yang nggak bisa bahasa Mandarin, Anda kepuyangan, cukup lihat Burger King aja. Jadi kalau ada Burger King nyampe nggak ada ya berarti memang bangkrut, ya lain lagi. Itu tetap di sebelah kiri ada. Itu food court. Ya, mendingan Anda bawa ke sana sambil on the way menuju ke arah pintu masuk. Nah, jadi tamu yang tidak mau masuk kakinya bermasalah karena naik tangga untuk masuk ke museumnya. Nah jadi di dalam museum itu juga nanti lumayan banyak, gede di depannya itu ya, gede megah. Nah jadi kalau tamu yang tidak mau naik bisa duduk di food court juga dan bisa ngelihat ada belanjaan-belanjaan dan berbagai macam makanan yang bisa dibeli. Masuk situ, mentok belok kiri, mentok lagi belok kanan, itu udah ketemu restroom dan lebih gede, lebih banyak, bersih. Tapi restroomnya tidak tidak ada yang buat duduk ya. Jadi semuanya jongkok. Gratis. Kalau toilet di sana gratis. Nah selanjutnya itu jadi titik poin untuk buat meeting point. Dan selanjutnya kalau yang nggak mau bisa stay di situ, yang mau bisa naik ke atas masuk ke dalam museum. Museumnya cukup besar ya, dan banyak yang bisa kita lihat di sana. Tapi biasanya sih 1 jam juga lebih dari cukup. Mereka akan keluar lagi di tempat yang sama, di tangga yang sama. Nah itu sebagai meeting point. Nah jadi yang di food court pasti mereka setelah selesai dari museum pengen juga buang air kecil lagi aja, suruh dia ke food court, dari situ baru sama-sama. Nah ini penting, dari lokasi itu ya di bawah tangga Anda bisa ambil foto grup dulu. Nah setelah foto grup selesai itu kita akan berjalan kaki ke arah sebelah. Kalau Anda menghadap ke arah ke tangganya berarti ke sebelah kanan, tapi kalau Anda mengarah ke arah Temple of Heaven Anda akan ke sebelah kiri, jalan kaki sama-sama ya, jalan kaki sampai agak ujung sedikit, belok kiri, baru masuk terowongan. Nah terowongan ini adalah untuk mengantar Anda masuk menuju ke kereta yang nantinya paling heboh ada di TikTok, yaitu kereta yang bisa tembus ke apartemen. Jalannya lumayan jauh. Ada berapa lama? Ya 1 kiloan lebih mah ada ya. 1 kiloan lebih ada. Nah nanti patokannya setelah masuk sampai mau arah 1 kiloan itu ada toilet sebelah kanan lagi. Pasti tamu ngeliat toilet buang air kecil lagi aja. Ya nggak apa-apa karena memang guide juga perlu beli tiket. Jadi ada waktu di situ. Nah selesai itu bagikan semua peserta tiketnya satu-satu ya, model sama kayak MRT ya. Nah, jadi tiket itu nanti dipakai model kayak kartu begitu, lalu setelah itu mereka di-scan untuk masuk satu-satu. Nah, nanti pas keluar baru akan ditelan, hilang. Nah, kalau perginya harus diambil lagi ya, harus di-scan itu harus diambil, ketika pulang dimasukin akan ditelan. Nah, ini harus posisinya dari situ naik ke atas. Ya, naik ke atas kurang lebih hanya 2 lantai aja lah, 2 lantai langsung kita ketemu sama buat antrian di MRT. Nah MRT-nya sendiri itu 3 menit 4 menit paling mentok itu udah tutup. Nah di sini kalau ini nggak masalah, itu cuma perlu 2 stasiun turun.
ya 2 station turun. Nah jadi bilang sama tamu ya pintu yang terbuka yang mana mereka tinggal masuk, udah masuk lah pokoknya 2 station turun ya. Nah, jadi harus diingatkan sama tamu kalau sampai seandainya ini harus di listening. Kalau sampai mereka udah tahu 2 station udah dekat station yang mau kedua ya mereka jangan terlalu jauh di tengah-tengah tapi udah menuju ke pintu masuk, ke pintu keluar. Karena nanti masuk dan keluar kan pintunya yang sama. Jadi kita harus bisa keluar dengan on time. Kalau sampai ada yang ketinggalan atau Anda terlanjut ya harus disampaikan sama tamu tersebut pada next stop mereka harus turun dan mereka tunggu tour leader ataupun guide jemput mereka. Usahakan jangan sampai ribet ya. Udah turun, nah dari situ kita akan naik. Dari situ kita akan turun. Turunnya 7 lantai ke bawah dan tidak ada lift. Makanya saya bilang di sini tidak bersahabat untuk buat peserta yang menggunakan kursi roda. Karena walaupun ada eskalator itu 7 kali set sampai ke bawah. Nah kalau yang bawa kursi roda gotong tuh kursi roda sendiri ya, ujung-ujungnya ya kita tuh leader yang harus pegangin bawa turun. Aduh setengah mati ya, nggak ada lift sama sekali. Kita turun sampai ke bawah, lantai yang paling bawah, nanti kita keluar. Nah nanti di situ kita ada ketemu jalan raya, nyebranglah ke seberang ya, nyebrang ke seberang. Di situ nanti kita ngeliatlah kereta itu yang masuk dan keluar ke apartemen. Nah tadinya sebelumnya kita kan ada di dalam kereta tersebut, sekarang kita bisa lihat ketika kereta itu masuk ke dalam apartemen. Jadi ini karena sudah heboh dan rame di TikTok, jadi di situ jadi semua orang pada duduk di sana, pada lihat di sana, dan ini tidak tempat duduk ya. Jadi mereka semuanya berdiri di sana untuk menunggu kereta itu masuk, bikin video dan foto. Panjang. Nah, selesai itu pemandangannya juga kita bisa ngelihat dari sungainya. Sungainya juga cukup cantik dengan pemandangan bangunan-bangunan yang memang tinggi ya. Banyak-banyak bangunan-bangunan pencakar langit dan itu bisa buat foto-foto sebentar di situ. Nah, selesai itu ini perjuangan mulai lagi. Anda akan jalan kaki menuju ke tempat parkiran bus dan lumayan jauh. Tergantung busnya dapat parkirnya di mana. Nah, cuma rata-rata parkirannya itu pasti dikasihnya di paling ujung mentok. Itu udah kurang lebih kalau jalan kaki hampir 1,5 kilo mau ya. 1,5 kilo atau maksimum ya biasanya kalau misalnya beruntung Anda cuma hanya dapat ya 1 kilo, tapi itu tetap jalan kaki lumayan jauh. Biasanya sini guide ngilang ya, kalaupun ada jalannya dia cepat hilang, set udah nggak tahu dah. Nah jadi makanya kita sampaikan sama tamu, ingat nomor busnya kita apa. Nah, jadi kita bisa jalan kaki sampai ke depan sampai ketemu. Nah di sini tour leader juga bertugas, bagi tugasnya kalau bisa sama si guide. Guide ini harus diajak ngomong. Diajak ngomong setiap hari, setiap jam kalau bisa diajak ngomong. Pelan sedikit, sabar sedikit. Anda pegang di depan, saya bagian belakang. Ya, walaupun kadang-kadang tetap itu tidak terjadi, tapi ya usahakan untuk selalu komunikasi dan komunikatif sama mereka. Dikasih tahu lagi. Nah, jadi di situ jalan kaki, semua pesertanya silakan jalan kaki. Ya, tour leader nyapu bagian terakhir, baru kita akan naik ke bus. Nah, di situ biasanya makan siang terlambat ya. Nah ini kita dari situ makan ke tempat restoran kurang lebih mau sekitar 30 menit. Nah ini restorannya ya jujur saya harus ngomong apa adanya. Restorannya makanannya sih oke, lumayan aja ya, dibilang bagus enggak. Cuma masalahnya itu menuju ke restoran nanjak ya. Nah supir balik lagi, kadang-kadang supir yang buat yang kita turuninnya di bawah. Dia nggak mau naik ke atas. Padahal bisa. Nggak mau. Ya, turunin di bawah, kita jalan tuh naik ke atas tuh. Panjang jalan memang ada tukang buah lah, ada apa segala macam. Bilangin tamu untuk langsung makan dulu. Nah, yang jadi konyol lagi di sini, ya ini sebagai masukan aja. Jadi tour leader harus siap, ya. Tour leader harus siap banget kasih tahu sama tamu kalau bisa mereka bawa mineral waternya. Ya, karena cuma hanya di restoran ini yang menyediakan minum teh panas banget, tapi gelasnya dikasih pakai gelas yang biasa buat soft drink yang plastik. Bayangin, air panas pakai gelas yang plastik, dan itu ketika kita minta cangkir apa nggak bakal ada. Dan Anda di sini juga kasih tahu selama makan di restoran di China ini, khususnya di Chongqing ini, Anda jangan minta sendok yang besi. Itu susah setengah mati untuk mintanya. Adanya sendoknya cuma sendok yang keramik yang model kayak bebek kecil gitu tuh ya.
Nah, jadi di situ tamu makan, ya kita juga makan, kita makannya di atas ya, makan two leader di atas. Ya kalau two leader lo udah tahu deh ya, makan two leader no komplain lah ya. Udah pokoknya makan udah disiapin di situ di meja ya, comot-comot bareng-bareng lah ya. Udah nggak pakai aturan lagi, nggak pakai sendok ya, pokoknya lu comot-comot bareng lah sama supir kayak sama guide kayak semua makannya ya sama kayak begitu. Ya udahlah, no choice, dan lu nikmati aja makanan itu. Udah gitu udah kita turun ke bawah, lalu kita bawa balik lagi tamu. Nah cuma tamu pasti akan belanja tuh, beli jeruk lah, beli apa, buah-buahan di situ ya, oke lah, karena di depan restoran pun jualan semua ya. Naik ke bus, oke, naik ke bus. Nah udah gitu baru kita akan dibawa ke Chikikau Ancient Town ya. Nah ini nih kalau kita ini model kayak di Peak lah ya, Chinatown kayak gitulah ya. Atau model-model kayak di Glodok, tapi ini memang tempatnya luas, pasarnya luas. Nah yang jadi permasalahan dari objek yang tadi kita habis makan siang itu ke tempat restoran ini dekat ya, cuman 15-20 menit. Diturunin di pinggir jalan standar ya. Nah biasanya diturunin di pinggir jalan, udah gitu kita jalan kaki tuh ke model kayak model ke Ancient Town-nya ini. Nah jalan kakinya luar biasa ya, jauh banget ya. Jadi kalau tamu sampai ini, kalau bisa tamu tuh bareng-bareng, jangan pada yang ketinggalan mateng dah ya. Itu jauh banget ya, karena memang sebanyak itu busnya yang parkir di situ. Nah jalan kaki terus nanti ada lampu merah, nyebrang lagi lampu merah, itu lampu merah banyak banget di seberang, nggak nyampe ya. Sampai udah di ujung, nanti kalau kita udah lihat ada kayak bangunan model China yang tua-tua yang lama, nah itu baru sampai tuh ke Ancient City. Nah di sini biasanya si guide ya itu akan kasih tahu, ini lu harus cari makan di sini. Ya lu bayangin habis makan siang lu suruh cari makan lagi untuk makan malam. Nah jadi waktunya kan nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka kejar untuk buat opsional, kalau mereka tamu-tamu itu pada ikutan opsional ya, opsional naik cruise. Kalau nggak ikut sih lain cerita, lu santain aja di situ. Tapi ini masalahnya kan kalau ikut cruise itu di situ pun waktunya cuma paling sejam. Lu dikejar-kejar waktu, jalan kaki lu jauh, tapi lu udah sampai sono cuma hanya 1 jam, lu bayangin. Nah terus gitu biasanya tamu disuruh bungkus makanan. Nah jujur di tempat ini gede, menarik, tapi makanannya nggak menarik ya. Nggak ada makanan yang bagus, makanan yang enak sekali di situ nggak ada. Makanannya semuanya malak. Jadi kalau misalnya kita memang mau simpel, bukannya kita nggak mau kasih mereka ke dalam, lebih baik Anda sarankan tamu cari makanan itu pas lagi udah mulai masuk di mau arah pintu utama. Nah nanti kalau itu pasti toilet lagi aja ya. Nah toiletnya itu Anda lurus aja ke depan, lurusin jalan besar, jangan masuk ke jalan kecil dulu. Lalu ada cewek biasanya tuh pakai baju Cina kuno gitu, lambai-lambai. Iya, lambai-lambai. Nah di situ toiletnya di sebelah kanan. Udah pasti. Jadi Anda nggak usah pusing, wah toiletnya di mana, nggak usah pusing, lu ikutin jalan terus lurus ke depan, ada cewek-cewek melambai-lambai, udah pasti dia ada di situ. Tapi ceweknya itu sebenarnya bukan jualan toilet ya, dia tuh jualan untuk buat foto-foto pakai baju adat gitu sewa, cuman dia selalu berdiri di depan toilet. Nah udah gitu kasih tahu tuh tamu kalau yang mau dibungkus belinya udah nggak usah yang ke dalam-dalam, yang di pinggirannya aja bungkus. Buat makan nanti di kapal cruise, boleh bawa ke kapal cruise dan makan di kapal cruise. Ada bangku di sono, bangku meja makan, boleh bawa makanan sendiri ya. Jadi biasanya udah dikejar-kejar buru-buru kita langsung ke tempat cruise, dan memang ke tempat cruise-nya lumayan jauh dari situ 1 jam ya, dari situ 1 jam. Nah sampai ke tempat cruise ini balik lagi hokinya kita ya. Kalau nggak hoki lu parkir di belakang jauh, jalan kaki lagi aja. Jadi memang jalan kakinya sadis ya, jalan kakinya sadis. Tapi di sini ketolongnya kan kita bisa ngeliat tuh di situ banyak bangunan-bangunan yang ya boleh kata disebut dengan liziba, bukan liziba, kalau liziba itu naik kereta. Jadi kita bisa ngelihat bangunan-bangunan yang terkenal ya, seperti kayak misalnya kayak Marina Bay Sands, atau juga kita ada yang model kayak yang di Amerika yang kena bom kemarin tuh. Nah situ juga ada bangunannya seperti itu, 2 Twin Tower ya. Terus juga kita ada ngelihat yang Gold Tower. Nah jadi itu bagus lah kalau untuk buat pemandangan. Cuma masalahnya menuju ke tempat naik cruise-nya jalan kakinya jauh ya. Kalau memang nggak ada parkiran lebih enak di dropin di ujung, nanti mobilnya parkir lagi, baru kalau udah selesai baru jemput kita. Itu lebih hoki sebenarnya daripada parkir, tapi jauhnya lumayan. Nah dari situ pun di tempat paling ujung jalan lagi menuju ke tempat pintu masuknya lagi jauh ya.
Nah udah sampai sana kita masuk lagi ke kapal. Nah ini harus sampaikan sama tamu kita. Ya, ketika kita naik kapal cruise yang pertama, kita akan melewati sebuah, kelihatan dari depan itu kapal cruise itu gede, bagus, mewah. Jadi kalau orang ngeliat itu, wih keren. Tapi jangan salah, ya itu biasanya kita tidak naik kapal cruise itu. Sebelahnya, di belakangnya ada kapal cruise yang lebih kecil. Nah ini, jadi kalau tamu pertama kali lihat, wih keren ya, mah. Tapi sebenarnya itu cuma numpang lewat. Ada pintu, nanti masuk lagi, pintu ini tembus lagi ke perahu berikutnya. Ada 3 atau 4 lantai perahu. Nah, jadi biasanya toiletnya di bawah, lalu kita kasih mereka naik ke atas. Nah, di sini harganya 280 ya. Cuma kalau saya sih menyarankan dari awal ngomong sama tamu, kalau mereka mau nyaman, tambah $100 ya. Tapi nggak perlu kita negosiasikan dengan si guide. Kitanya aja bilang sama tamu tambah $100 yuan. Tapi mereka Anda sampai di sana bisa dimasukin ke tempat yang VIP. Karena kalau ambil yang 280, Anda jangan berharap bisa dapat di paling atas itu tempat duduk atau bangku, karena itu udah penuh sama orang China. Jadi kalau dengan nambah 100, itu Anda akan bisa masukin mereka. Yang masukin mereka itu untuk masuk ke dalam VVIP. Paling atas pun bayar, ya bisa bayar, tapi di situ ada kelebihan sedikit aja lah, nggak banyak ya. Lalu Anda bisa bantu dan mereka dapat minuman tehnya gratis. Terus juga ada snacknya juga, emang enak snacknya, ada buah-buahan yang disiapkan juga gratis, dan mereka punya dapat ruangan dan udah pasti dapat meja sendiri, terus ada balkoninya. Jadi mereka VVIP minimum 2 orang bayar, mereka dapat ruangan sendiri-sendiri. Nah ini tour leader bisa ngebantu buat tamu-tamu, ya udah lu tambah cepet tapi happy gitu loh. Mereka aja gue nggak yang rebutan sama orang-orang lokal. Tapi kalau misalnya ada, saya nggak mau ngeliat pemandangan, saya nggak mau juga bayar, ya udah duduk yang di bawah, ada teater. Nah itu nanti ada tuh yang ada show-nya, changing face itu cepet ya, yang mukanya bisa berubah-berubah, itu gratisan tuh. Sama mereka nanti ada kayak bikin teh lah, apalah, ada show-show lah gitu. Tapi kan sayang orang kita mau ngeliat pemandangan malam, tapi lu malah nonton yang kayak begituan. Nah jadi itu balik lagi semua ke tamu ya. Nah 1 jam tuh pergi dan pulang bolak-balik. Terus selesai dari situ ya kita balik ke hotel. Nah ini dikasih tahu nih sama tamu, malam itu tolong disiapin tuh 3 set ya, 3 set koper kecil. Nah itu untuk bisa disiapkan supaya bisa dibawa buat besok, karena kita besoknya itu akan menuju ke Wulong, lalu ke Peng Shui, lalu kita juga ada ke Tongqing Resort. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena itu nginepnya kan cuma semalam dan itu menuju kota-kota kecil. Jadi kalau misalnya Anda bawa kopernya memang nggak terlalu gede, ya oke lah. Tapi kalau udah mulai gede, mendingan dipisahin pakai hand carry. Ya, koper gedenya tinggalin di bus. Ini memudahkan juga. Kenapa seperti itu? Karena contohnya let's say besok kita check out untuk menuju ke Wulong. Nah, di Wulong hotelnya itu posisinya bus besar itu tidak bisa masuk ke lobi. Dia parkir di belakang. Di belakang kalau Anda pas lagi bisa hoki dapat jalan pintas aman, lurus. Tapi kalau bagian yang nggak dapat jalan pintas, naik bukitnya itu tinggi ke atas, berat. Ya, susah. Nah, makanya kalau bisa di situ ya saya sarankan sampaikan ke tamu 3 set untuk 3 malam berikutnya itu dipisahkan ke hand carry. Jadi nggak berat ya. Nah, kalau di hotel rata-rata fasilitasnya dia ada sikat gigi, ada ada odol juga, ada sabun ada. Jadi yang mau dibawa boleh, nggak dibawa nggak masalah. Tapi kalau bisa bawa sendiri aja, karena kadang-kadang takut nggak cocok. Setelah udah itu masuklah ke hotel ya, istirahat. Hotelnya bagus, hotelnya cukup nyaman ya untuk check-in di apa namanya di Chongqing ini dari menuju ke Wulong. Nah cuma biasanya sebelum check-in itu kita akan mampir dulu ke apa namanya Baima Mountain Tianqi Xingwan Scanning Spot. Jadi di situ ada namanya Flying Kiss ya. Jadi kalau misalnya kita walaupun Flying Kiss itu tidak bisa kita kunjungi karena situasi alamnya lagi angin kencang segala macam, tapi itu tetap kalau bisa Anda kesana aja untuk ngambil foto. Itu lebih worth it ya, dibandingkan mungkin ada penawaran dari si guide lokal, kalau gitu kita mendingan ke Fiery Mountain, itu naik kereta ngelihat pemandangan pakai seperti kayak di Swiss. Itu nggak banget ya, mendingan Anda tetap ke Flying Kiss aja karena itu lebih oke fotonya, karena itu lebih viral. Karena kalau yang Fiery Mountain itu ya lu sama aja kayak bawa tamu kita ke Cibodas, Bo.
ya udah gitu bau kotoran kambingnya itu kenceng. Nah, lu kalau nggak pintar-pintar foto, ya, dan tamunya nggak demen yang foto-foto dibikin di lapangan terbuka begitu, ya pasti komplain. Udah jauh-jauh naik kereta, udah sampai ke sana cuma hanya ngelihat rumput, udah gitu bau bau kotoran dombanya itu kenceng. Nah, kalau lu bagus memang, kalau memang dia demen itu bisa jalan ke tengah-tengah sana jauh, waktunya nggak cukup. Jadi mendingan saran saya nggak usah. Mendingan nggak usah ke situ Fairy Mountain, tapi Anda lebih baik tetap bawa ke Tianchi aja, Xingyuan itu. Ya walaupun cuma hanya foto ngelihat dari jauh, tapi itu lebih lebih memang terkenal Flying Kiss-nya. Ya kalau memang bisa, bagus ke Flying Kiss-nya sekalian. Nah di sini paling penting setelah itu kan harus menuju ke tempat Wulong Tiankeng. Nah ini yang paling penting ya. Ke Wulong Tiankeng ini lebih utama dibandingkan sama yang lain sebenarnya, karena di sana yang paling bagus. Nah di sini saya mau nyampaikannya bukannya yang cuma sepotong-sepotong, tapi saya mau ceritakannya yang lebih komplit ya. Jadi Anda benar-benar udah ada gambaran sebagai tour leader nih. Nah, jadi ketika sampai di sana itu paling the latest itu jam 16.30 itu udah paling telat pintu terakhir. Tapi jangan Anda ambil yang terakhir. Ya, kalau bisa makanya nih habis makan, biasanya kalau ke sana tuh makan siang nih, setelah sampai kita makan siang dulu, habis makan siang baru kita mau ke Flying Kiss. Nah, ini masanya kita kecolongan di Flying Kiss itu kalau pas kebetulan beroperasi, antrian lama dan buang waktu. Nah, ini kalau bisa kita harus jelaskan sama tamu kalau di situ nggak usah lah yang pakai Flying Kiss naik-naikan itu. Kenapa? Karena lebih utama kita masuk dulu ke Wulong Tiankeng. Ya, kenapa? Karena Wulong Tiankeng ini ketika kita sampai di sana itu Anda akan melihat yang namanya dunia lain yang bagus, keren. Nah, cuma perjuangannya panjang. Jadi saya ceritakan ketika kita semua rombongan sampai ke tempat parkiran, itu di situ bisa foto grup di depannya dulu, lalu tamu bawa barang-barang yang secukupnya, ya, masuk ke scan pemeriksaan barang lagi aja. Setelah itu kita turun ke bawah pakai eskalator, turun lagi 2 lantai ke bawah. Nanti di sana udah ada tempat parkiran buat bus yang sudah disediakan di sana. Jadi kita di situ tour leader dengan guide di depan, tour leader di belakang, minta supaya mengatur busnya bisa bersama-sama satu angkutan. Jaraknya kurang lebih dari bus itu menuju ke tempat lift itu 20 menit. Ya. Nah, jadi kalau dari situ antrian sih nggak terlalu panjang. Tapi yang biasanya antrian panjang ketika kita sampai ke tempat lift itu sudah ngantri. Biasanya 1 jam sampai 1,5 jam antriannya. Naik liftnya, satu lift itu isinya 6 orang. Turun ke bawah itu cuma 3 menit, 4 menit udah nyampe. Tapi sekali lagi, yang mau ke sini ini udah disampaikan bahwa ini adalah one way trip, one way tiket. Gak bisa lu udah turun terus lu mau naik lagi ke atas, nggak bisa. Jadi ini cuma hanya one way tiket. Jadi sekali jalan udah lu sampai harus selesaikan sampai tamat sampai di ujung. Nah, ketika lu udah naik lift turun ke bawah setelah lewatin antrian, nanti di situ ketemu tuh sama yang buat tukang angkut. Ya, kalau memang Anda mau pakai. Harganya 500 yuan dari ujung kita mulai tangga sampai ke ujung kita mau naik kereta. Nah, itu mereka antar sampai di ujung. Nah, jadi pastikan itu harganya. Jadi kalau saya dapat yang 450 ya pastikan juga Anda nggak dikerjain di tengah jalan, suruh nambah segala macam. Jadi intinya kita biasanya bayarnya terakhir. Kalau pengen nggak, kita kasih DP dulu, nanti terakhirnya baru kita lunasin supaya untuk keamanan. Ya kalau bisa tuh leader ini ngebantu tamunya kalau ya pakai tandu. Nah, mereka yang naik tandu otomatis nyampainya akan lebih cepat dibandingkan bagi orang yang tidak menggunakan tandu. Karena ketika naik tandu Anda akan dibawa dengan sambil setengah berlari. Ya, tukang tandunya itu membawa Anda ke tempat tujuan, tempat syuting filmnya Transformer, juga kita ke tempat temple yang juga tempat syuting filmnya yang dari Chow Yun Fat juga. Yang silat-silat zaman dahulu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Nah, jadi selama perjalanan itu jalan kakinya mereka cepat banget. Nah, kita yang tidak menggunakan jasa itu ya jalan kakinya kita juga harus ngimbangi mereka, karena kalau enggak mereka nunggu kita kelamaan. Nah, di objeknya itu nanti bisa berhenti untuk foto-foto. Nah, di sini tamu sebelum menuju ke Wulong mereka wajib bawa mineral water atau beli mineral water atau snack tambahan juga harus dibeli, karena di selama perjalanan tidak ada yang jualan minuman, tidak ada yang jualan snack. Ketika baru ketemu lagi di temple. Nah, kalau Anda nggak kemalaman, di temple itu masih ada toilet satu dan juga ada tukang minuman atau tukang makanan, tapi makanan ringan doang, dan itu
limited edition. Jadi kalau bisa sudah bawa snacknya sendiri, bawa minuman sendiri. Setelah udah foto-foto, nanti Anda ketemu tuh patungnya si Transformer ya. Ketika dia mulai di tempat syuting itu, dia ketika lagi menaklukkan naga di situ. Nah, di situ tempat syutingnya. Nah, bisa foto-foto di situ. Lanjut nanti ke depan itu ada air terjun yang cukup menarik untuk difoto. Nah, nanti ada satu goa yang gelap banget nih. Nah, di situ kita perlu pakai handphone untuk menyalakan jalanan supaya biar kelihatan. Makanya kenapa di situ nggak boleh sampai kemalaman. Karena once Anda kemalaman, wah itu jalanannya gelap banget, yang nggak ada penerangan. Jadi repot. Ya, nah, udah selesai, Anda kembali lagi menuju ke tempat mobil listrik. Lalu juga Anda berganti lagi dengan menggunakan ke mobil bus, balik lagi menuju ke tempat parkiran bus. Dari situ kita makan malam. Nah, ini makanan yang paling menurut saya terbaik, baik untuk tamu, baik juga untuk tour leader. Karena di situ kita ketemu babi hong, enak, sop daging babi enak, gitu enak banget ya. Nah, biasanya tour leader nggak kebagian nih. Nah, saya kasih trik, ngomong sama guide, gue pesen dong yang babi hongnya, nanti gue bayar. Nah, nanti gue bayar. Itu gayanya kita itu. Nanti kita bayar. Padahal nanti dia keluarin, kita nggak usah bayar. Ya, jadi itu memang udah sebenarnya harus fasilitas. Dan enak sih. Ya, situ makanan paling enak itu. Udah, setelah itu check-in dari restoran ke tempat check-in kurang lebih 15-20 menit. Masuk hotel, hotelnya bagus. Hotelnya nice, tapi sama. Tidak bisa parkir busnya, jadi diturunin di belakang. Nah, makanya itulah gunanya kenapa dipisahkan. Tas kecil itu adalah untuk memudahkan si peserta sendiri. Kopernya tinggalin di bus. Nah, kalau di situ posisinya lapar, ya malam, tinggal keluar dari hotel, belok kanan ke jalan rayanya, belok kanan lagi itu ada minimarket, banyak restoran. Tapi restorannya memang enak-enak, tapi kebanyakan balik lagi mala, ya semuanya rata-rata mala. Nah, kalau memang enggak, biasanya sih tidur, si tamu capek. Besok dari Wulong kita ke Peng Shui. Nah, dari Wulong ke Peng Shui ini itu mampir lagi ke toko latek tuh. Ya, toko latek. Nah, dari toko latek itu biasanya lumayan lama. Nah, kita langsung lah tuh berangkat tuh menuju ke Suku Miao. Ya, nanti kita ada rencana untuk lunchnya long table banquet. Dan ini dari parkiran sebelum ke pintu masuk, kalau mau cari toilet adanya di sebelah kiri, mentok. Oke, gede sih restoran, restroomnya gede, tapi ya hengcau, bau luar biasa ya. Tapi ya no choice, nggak ada lagi. Memang di sana toilet ya, bau ya. Nah, udah selesai itu baru kita ke pintu masuk, foto grup di situ. Lalu kita masuk ke dalam juga foto grup lagi, ada bagus bangunan-bangunan Suku Miao. Nah, ini jalan kaki dari depan sampai ke arah nanti ke tempat makan. I love you dah ya. Itu tangga semua bos ya, lu bener-bener luar biasa lewatin tangga. Terus ada jalanan buat nanti sepanjang jalan itu ada jual souvenir, bisa buat sewa baju adat apa segala macam. Tapi bilangin tamu kalau bisa nanti aja belakangan kalau memang mau foto di situ. Ya langsung menuju ke tempat restorannya. Ini naik tangga lagi, turun lagi. Wah, itu panjang banget perjalanan. Kalau mau dihitung secara global mungkin 2 km sih mau. 2-3 km ya, kalau dihitung garis lurus. Tapi ini kan jalan kanan kiri. Nah, itu ada banyak restoran, jualan es krim, jualan jus apalah ada di situ semua. Tapi jauh. Fokus jalan terus sampai ke ujung. Jadi kalau udah sampai ke ujung ada jembatan, naik lagi jembatan lagi, ada tiang gede di situ. Nanti kita masuk lagi ke dalam lagi, mentok ada turunan lagi di lapangan kayak gede begitu. Nanti kita lihat ada golok gede di kanan kiri. Itu berarti Anda udah sampai. Nah, ketika Anda udah sampai di situ, Anda akan dibarahkan untuk ambil meja yang panjang untuk makan bareng dengan grupnya sendiri-sendiri. Kelebihan dan keunikannya itu mereka di situ akan mengiringi lagu sambil Anda makan, lalu Anda akan dipaksa minum arak. Nggak dipaksa sih. Ya, tradisi mereka menggunakan minum arak yang mana mereka mangkok dan mangkok itu akan dimasukkan secara turun dari atas dan bawah ya bertahap, lalu masuk ke mulut si peserta. Nah, caranya untuk peserta yang mau minum arak ini angkat tangan. Tapi ketika dia juga mau stop, angkat tangan juga. Ya, atau tangannya begini, nah dia akan stop.
Anda angkat tangan begini terus, minumannya dicekokin terus ya. Kalau Anda nggak stop ya asal Anda kuat aja. Arka sih manis tapi cukup memabokkan. Jadi kalau mau coba sedikit aja, nggak usah gaya-gayaan ambil sampai 2 mangkok 3 mangkok. Memang pada saat itu nggak kenapa-napa, tapi setelah itu Anda jalan keliengan. Apalagi kalau yang sudah berumur ya tolonglah disampaikan tahu diri sedikit. Dah, makannya disiapin di situ. Makanannya ya oke lah, suku miau ya. Miau miau miau. Makan kenyang. Nah, di sini tuh leader sedikit menyedihkan sih kalau untuk tuh leader makanannya, karena kita ada di ruang tengah sana. Dia siapin makanannya dalam ember. Lu bayangin makan dengan ember. Makanannya dan begitu doang. Jadi menurut saya tuh leader keluar duit lalu dikit ya. Lu makan di luar lebih happy ya, ada bakmi, ada apa segala macam, itu banyak yang enak di situ. Tapi nanti setelah mereka udah selesai makan, lalu mereka akan dibawa keliling sedikit setelah sejarah suku miau. Jadi gampang ya, kalau suku miau ini pengen tahu dia masih gadis atau enggak, lihat dari rambutnya. Kalau rambutnya dipasang sisir dari silver, artinya dia sudah menikah. Nah, di sini pun suku miau itu kalau menyatakan cinta itu yang laki-laki tidak bilang I love you atau wo ai nih, tapi mereka injak kaki. Kalau kakinya diinjak terus ceweknya balas, berarti cintanya diterima. Kalau misalnya biasanya diinjak tapi itu ceweknya yang nggak balas, berarti dia cintanya ditolak. Nah, itu cerita suku miau ya. Nah, jadi udah gitu udah keliling. Nah, ketika mereka diantar ke toko silver, nah lu sebagai tour leader lapar. Dari situ nggak jauh ada tukang jus jeruk, udah lewatin dikit, 1 kedua belok kanan itu udah nyampe tempat makan enak banget ya. Ada bakmi, ada pangsitnya, itu udah enak semua, nggak ada yang nggak enak di situ dan murah. Lu senang hati keluarin duit deh ya, makan puas happy. Oke. Nah, di situ tamu selesai itu juga kasih kesempatan mereka yang mau pakai baju adat, mau foto-foto ya silahkan. Nah, ya harganya negosiasi di situ ya udah nggak bakal dibohongi, karena setelah itu lu nggak ada acara apa-apa lagi bos ya. Jadi lu langsung check-in hotel. Nah, jadi ya lu nggak usah buru-buru gimana. Nah, cuma biasanya kalau supir itu maunya lu lamaan di situ, langsung habis sorenya tanggung langsung diajak makan. Nah, ini jeleknya nih restoran yang di Peng Shui ini jauh banget tapi juga nggak yang spesial banget. Nah, jadi kalau misalnya lu udah jam tanggung ya memang lu hajar dulu gitu lamaan. Makanya mendingan lu kasih pakai baju adat, suruh mereka pada foto-foto lamaan di situ. Lu jam 5 lu keluar makan langsung ke hotel. Nah, tapi kalau tamunya nggak ada yang mau pakai baju adat, biasanya kita akan minta masih supir antar dulu ke hotel. Tapi supirnya rata-rata minta duit ya, 100 yuan untuk buat nganterin ke hotel, baru nanti keluar makan malam. Padahal sebenarnya kan dia juga bisa istirahat kan, tapi ya udahlah, bohwat ya. Lu coba aja kalau lu bisa dia baik hati dianterin lu ke hotel terus dia nggak bayar. Tapi kalau ketemu supir yang baik kok. Tapi kebetulan kemarin gue ketemu supir yang mata duitan banget ya, nggak ada duit no service. Oke. Ya udah, dilihat lu bisa makan baru check-in atau lu bisa check-in baru makan keluar juga ya, nggak tahu, tergantung hoki lu lah. Hotelnya sih bagus. Nah, kalau misalnya udah di sini malam udah makan kurang puas, nah dari hotel kita itu keluar belok kanan, lurus terus sedikit, nanti ada satu tempat anak-anak muda yang cakep-cakep semua ya. Itu ada jual sate ya, sate model kayak sakau gitu, sakau punya itu enak ya, enak banget di situ dan itu harganya worth it, murah. Jadi lu boleh lah bawa makan di situ, atau lu boleh ajak tamu makan di situ juga enak sambil minum bir segala macam di situ bisa. Itu ya. Nah, besoknya itu dari Peng Shui kita ada ke Tongqing Resort, tempat pemandian air panas ya. Tapi sebelumnya kita akan mampir ke Wuqiang River Gallery. Jadi ini Wuqiang River Gallery ini perlu kasih tahu, kamu harus bawa jaket ya, bawa topi, karena kita akan naik kapal cruise gitu. Tapi ini jujur ini lebih keren daripada kita ikut cruise yang di Chongqing yang malam itu ya. Kenapa? Karena walaupun perahunya nggak terlalu gede, tapi pemandangannya ini persis kayak di New Zealand.
keren, itu bagus banget buat foto-foto ya, dengan bendera China di belakangnya tuh, lihat lembah-lembahnya, airnya yang warnanya hijau itu top banget dah, pemandangannya bagus banget. Nah, jadi di situ juga kalau dapat perahunya yang nggak terlalu besar, nanti ada tuh ya buat nyanyi-nyanyi lah setelah udah perjalanan agak boring gitu. Nah, bisa bikin nyanyi itu di dalam perahu. Tapi ya jujur lebih enak di luar sih, pemandangannya lebih bagus, lebih oke. Di situ udah balik, ya, habis balik kita akan makan siang. Makan siangnya masih di daerah Peng Shui sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau dibalikin lagi, posisinya Peng Shui ini adalah posisi yang paling ujung dari semua perjalanan kita dari Chongqing ke Wulong. Ya, Peng Shui ini adalah kota yang paling ujung sebenarnya. Nah, jadi setelah makan siang, nah ini kita pindah nih ke Tongqing Resort. Tongqing Resort itu dia malah mengarah balik lagi ke arah ke Chongqing. Di situ ada tempat pemandian air panas, ya, air panas. Jadi ya dari Wujiang River makan siang di Wujiang sih lumayan bagus, restorannya di tengah kota ya. Itu naik ada liftnya, tetap tangga ada lift, tapi di situ masih lebih oke lah ya, makannya juga oke. Kita juga tuh leader juga makanannya masih cukup manusiawi di situ. Nah, jadi udah gitu dari situ kita langsung ke hot spring. Itu masih jauh tuh perjalanan, masih mau hampir 4 jam. Tadi dalam perjalanan kita ada toilet stop. Ya toilet stop ya udahlah ya, mungkin mereka mau beli sebagian snack juga sekalian kita buang air kecil. Begitu lanjut tuh menuju ke Tongqing Resort. Tongqing Resort dari semua hotel yang kita pakai dari day one sampai hari yang terakhir, Tongqing Resort adalah hotel yang paling di bawah dari semua. Kamarnya lumayan gede tapi tua lah ya, model tua gitulah. Ya maklum lah di resort. Nah, cuma keunikannya di situ ya tamu bisa ngerendam air panas di hot spring. Skeneknya ini banyak, di dalamnya gede. Syaratnya sebenarnya nggak perlu bawa kunci kamar, yang penting inget nomor kamar. Ya, inget nomor kamar. Nanti kita daftar di depan, disebutin nomor kamarnya berapa. Nanti dia akan kasih gelang. Gelang ini adalah untuk perempuan warnanya pink, yang laki warnanya biru, buat nyimpen barang. Nah di situ di tiap kamar sudah ada tuh buat kayak apa namanya, kayak handuk yang buat kalau kita ngerendam gitulah. Kalau kayak model kita di Jepang itu kan model tatami nih, nah mereka kan ada siapin tuh bajunya tuh. Nah kalau ini juga sama, baju handuk gitulah. Ini dari hotel udah keluar ke lobby, ke kanan itu harus jalan kaki sedikit sampai ke ada ruangan untuk masuk ke tempat pemandiannya. Ya udah masuk situ ada locker segala macem. Nah itu anduk itu nggak boleh hilang ya. Anda nggak usah bawa anduk buat mandinya, tapi cukup dengan anduk yang sudah disediakan di kamar, tapi itu nggak boleh hilang. Ketika itu hilang, maka Anda akan dikenakan biaya gantinya lumayan mahal. Nah di situ silakanlah bebas ya, tapi sebelum itu biasanya kita makan malam dulu. Nah, makan malamnya disediakan barbecue. Jadi kalau misalnya yang pinter barbecue, yang senang barbecue ya happy. Tapi kalau yang nggak bisa, kacau tuh makanannya di situ. Ya, makanan manggang sendiri, ada ayam, ada ya macam-macam lah, daging. Tapi ya jujur dari makanan barbecue itu ketimbang dengan makanan tour leader yang dikasih buat tour leader, itu makanan tour leader lebih oke kalau menurut saya dibandingkan makanan barbecue. Banyak tamu yang nggak dimakan, satenya malas karena mereka malas manggang kayak gitu model. Kalau manggangnya kayak model Korean mungkin mereka happy, tapi ini mau geng pakai sate begitu. Jadi nggak oke sih kalau menurut saya. Mendingan kalau bisa tamunya di request sama Grand China ya, makanan tour leadernya itu mending dikasih ke tamu, lebih happy, lebih enak ya. Tapi ya sudahlah, ikutin aja maunya gimana, tergantung Anda maunya gimana. Dah gitu boleh ngerendam, bebas istirahat. Oke. Nah, besok paginya sarapan paginya tempat restorannya nggak terlalu gede. Nah ini satu-satunya hotel yang paling, kita balik lagi ke ini dulu, Peng Shui ya. Sebentar, di Peng Shui apa di Wulong ya saya lupa. Itu ada satu hotel yang berbeda dengan yang lain. Jadi kenapa saya bilang beda, karena kalau yang lain kan nomor kamar itu kan seri ya, misalnya 111, 112, 113 itu bersebelahan. Nah ini hotel yang ini nih kalau nggak salah dia di Peng Shui ya, kalau nggak salah ya di Peng Shui. Bukan, Anda bisa boleh cek yang benar. Jadi dia kalau ganjil yang deketan.
genep. Ya, kalau Anda masalah satu keluarga nih, suami istri sama anak nih, Anda jangan kasih 111 sama 112 karena ini bukannya dekat malah jauh. Jauh banget. Jadi dia harusnya 111, 113, ganjil ke ganjil, genap ke genap. Cuma nanti saya harus ingat-ingat lagi ya, itu di sebentar di mana itu ya, kalau nggak salah sih di Wulong apa di Feng Shui. Nanti saya kasih ingat lagi deh ya. Pokoknya ada satu hotel yang kayak begitu, hati-hati aja ya buat tour leader untuk ngatur. Jangan pede, terlalu pede Anda pikir ganjil sama genap itu bersebelahan, enggak, pisah banget ya. Dan itu jadi masalah tuh kalau buat bawa keluarga ya. Oke, balik lagi sekarang dari Tongqing Resort. Nah, besoknya kita itu balik ke Chongqing ya. Nah, ini nih paling kocak nih ya, karena kemarin saya dapatnya bad experience. Jadi kita akan dibawa ke jewelry shop. Jewelry shop itu ya standar sih, jualan giok ya, jualan giok. Jadi kalau misalnya sampai di tempat ini, dia adanya di dalam lokasi tempat kayak syuting film ya, banyak spot-spot, bisa sewa ini baju, bisa sewa pakai beca, bisa sewa segala macam. Nah, yang pasti ujung-ujungnya kalau Anda minta tamu, saya mau ke toilet. Nah, soalnya dari Tongqing menuju ke Chongqing ini, yang mampir ke jewelry shop ini mau 1,5 jam perjalanan ya, hampir 2 jam. Nah, sampai di situ pasti pengen ke toilet lagi aja. Usahakan tamu ke toilet jangan yang di luar, jauh sekali ya, sabar sedikit, masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam pun toiletnya juga masih lumayan jauh, tapi sejalan. Jadi tempat daripada si jewelry shop ini itu nanti dari tiang utama ambil foto grup, lalu Anda masuk ke lurusan pertama. Nah, ini perempatan pertama, belok ke kiri, ikutin jalan terus sampai mentok, Anda akan ketemu tuh satu kafe. Sebelah kirinya itu adalah tempat gioknya, dan toiletnya adanya di tempat giok itu, gratis. Jadi mendingan ke sana daripada Anda di luar parkiran itu jauh, terus begitu masuk lagi ke dalam jalan kakinya jauh. Nah, ini saran saya adalah bawanya ke situ ya, ke tempat jewelry aja, tahan sedikit ya udah di jewelry, toiletnya gede. Nah, ini biasalah tamu dikandangin, nih kitanya di luar. Nah, udah selesai. Dari situ baru kita menuju ke Chongqing Hotpot ini. Dari semua makanan yang paling the best of the best adalah hotpot. Kenapa? Karena tamu di situ termasuk bir gratis, wine gratis, arak gratis, makanan seabrek-abrek itu semuanya serba gratis, makan all you can eat di situ. Nah, pilihan kuahnya cuma 2 macam ya, sari daging ayam atau ya balik lagi ya kuah pedas itulah ya. Jadi emang di sana berminyak dan juga mala itu favorit lah di sana. Kalau Anda nggak suka mala ya bisa diganti dengan sup yang lain. Dah, makan di situ paling top. Nah, ini bedanya lagi apa? Turun di pinggir jalan, busnya nggak bisa parkir lama-lama. Terus kita turun, udah gitu kita harus pakai lift ke paling bawah. Pakai lift ke paling bawah. Nah, sampai restoran, lucunya lagi toiletnya tuh lurus jauh mentok. Tapi di dalam restoran sebenarnya bisa juga, tapi biasanya udah kalau mau toilet ujung lagi aja lumayan jauh. Nah, padahal di atas itu sebenarnya ada Starbucks juga sih sebenarnya, cuman udah nggak ada waktu makan. Nah, di sini ada pertunjukan gratis, muka cepet ya, mukanya cepet itu changing face. Nah, changing face di situ gratis juga nonton. Nah, jadi artinya ya sudah, silakan nonton. Makanya saya bilang jangan nonton optional untuk changing face. Udah gitu baru selesai dari situ kita balik lagi ke bus. Nah, ini kita akan dibawa ya ke objek wisata berikutnya. Itu apa namanya, Monumen Liberation ya. Monumen Walk Liberation ini itu oke banget lah tempatnya. Cuma memang ini pastikan waktunya di situ nggak lama. Banyak makanan tradisional gitu lah, makanan macam-macam, juga oleh-oleh ya, mau sosis mau apa di situ ada dijual di situ. Nah, tapi minta sama si driver dan guide turuninnya jangan di seberang karena jalan kakinya jauh, lewat tangga jauh banget. Jadi mendingan kita minta tolong diantarinnya deket
seberangan. Jadi itu kita bisa mampir ke objek wisata itu yang disebut dengan Hongya Cave ya, Hongya Cave. Hongya Cave itu oke lah, tempatnya bagus ya. Dari Hongya Cave biasanya 1 jam di situ. Lanjut lagi kita dibawa tuh ke Liberation Monument. Liberation Monument ini tempat belanja atau yang dikenal dengan Bai Road ya. Bai Road ini banyak tuh makanan enak, babi panggang segala macam itu enak. Terus kita makan oyster yang dipanggang itu juga di situ harganya 20 yuan dapat 7 atau 8 biji yang gede, tapi kalau mau yang dapat kecil 10. Nah itu enak banget makanan di situ ya, jadi boleh kasih bebas di situ. Nah memang tempatnya juga luas. Jadi di dalam tur ini ada 3 kali makan yang harus bayar sendiri tamunya, makan malam ya. Jadi acaranya bebas mereka untuk makan malam di tempat-tempat makanan yang gede di sana. 2 di Chongqing, 1 kali di Kunming. Nah jadi itu ya jadwalnya yang kita berada di Chongqing. Dari setelah itu kita ya kalau yang nonton show ya pasti nonton show sirkus lagi dibawa. Setelah itu baru yang lainnya enggak masuk hotel istirahat. Nah ini sini hotelnya paling kocak sedunia. Hotelnya sih bagus, kamarnya sih gede. Tapi kalau Anda kebagiannya di building yang lain, ini kategorinya bukannya bahagia tapi apes. Kamarnya gede tapi jalan kaki untuk menuju ke building yang lain itu Anda harus naik lift ke lantai 3. Dari lantai 3 nanti jalan kaki itu lu mau dapat yang A atau mau dapat yang B. Kalau dapat yang A lagi jalan lagi jauh, yang B jalan lagi jauh juga. Nah dari situ nanti lu naik lift lagi, ganti lagi liftnya. Nah itu kalau memang Anda dapat di main building, puji Tuhan. Kalau dapat yang di other building, jauhnya setengah matang. Nah makanya kenapa saya bilang ya kalau di sini mau nggak mau lu harus bawa koper semua tuh, karena kan koper yang disiapin cuma 3 malam. Jadi di sini udah packing lagi karena besoknya kita pakai kereta balik ke Kunming. Begitu kurang lebih ya. Jadi udah sampai di ini besok pagi. Nah ini masalahnya lagi, restorannya buka jam 7, sedangkan lu jam 7.30 udah harus jalan. Jadi lu cuma punya waktu 30 menit untuk buat makan, dan semua peserta ditumpuk jadi satu. Sadis kan, 30 menit untuk 115 orang ya makan. Itu belum ditambah lagi dengan tamu lokal dari China ya. Jadi di situ biasa jarang lah kebagian untuk makan. Tamunya pasti udah susah. 30 menit rebutan, udah kayak kita orang kelaparan yang ngantri makanan berebutan, datang habis. Ya kalau mau tamu bisa makan syukur, nggak bisa ya bokwat, nanti suruh mereka cari tambahan di station ya. Jam 7.30 mereka harus jalan, paling telat jam 8. Nah itu perjalanan dari situ menuju ke station kurang lebih itu 1 jam. Jadi kalau kita jalan jam 8 nyampe jam 9. Nah biasanya kereta yang di booking itu jam 10.09. Jadi lu masih ada waktu 1 jam, tapi kayak ini kan masih scan lagi ya, scan lagi. Nah terus udah gitu lu masuk ngantri lagi kayak biasa, kayak seperti pertama. Nah pulang. Nah di sini kita naik kereta kalau yang jam 10 pagi berarti lu dapat makan siang. Nah di sini tugasnya tour leader ya, karena nanti kan yang baru ini sudah tidak ada lagi guide dari Kunming yang namanya. Tour leader ini harus menggunakan kertas yang saya bilang tadi itu untuk buat masuk tanpa antri, cuma hanya di scan pakai paspor. Nah, nanti di dalam kereta sama kayak gitu, kita juga sama suruh ngantri lagi. Kita jalur yang paling kanan kiri, kita daftar di sana supaya bisa masuk dan cuma dicek paspor. Naik kereta sama, usahakan sedekat mungkin dengan gerbong yang sudah dapat. Dan ini biasanya saya sarankan tour leader 1 hari sebelumnya minta nomornya, dan itu dibacakan kepada customer. Customer sudah tahu nomor duduknya berapa, gerbongnya berapa, jadi lu nggak repot. Suruh mereka catat di handphone atau catat di kertas, atau pokoknya diingat nomor duduk mereka di mana. Dan di sini tour leader ya, Anda boleh tuker-tuker dan itu tidak diperiksa selama itu seatnya Anda. Jika ada yang seatnya terpental, lebih baik Anda kerjasama dengan TL yang lain untuk saling tukeran tempat duduknya. Jadi ini gak usah khawatir nanti diperiksa duduknya harus sama, enggak. Tidak ada pemeriksaan, untuk yang penting bangkunya sesuai, nggak ambil bangku orang lain. Nah ini tour leader harus mau lah memberikan servis supaya tamunya ini nggak ribut. Kalau ada yang kepisah, nego lah dengan grup yang lain, TL yang lain supaya bisa ditukar.
sama perjalanan 5 jam. Kalau misalnya itu tamu masih bisa beli McDonald. Kalau dari Chongqing menuju Jakarta dia nggak ada, dari Chongqing ke Kunming itu nggak ada KFC, adanya McDonald. Makanan yang lain komplit, adanya semua kalau makanan di restoran itu. Kalau untuk di station di lantai 2 ya, baik yang dari Kunming ke Chongqing ataupun Chongqing menuju Kunming. Udah naik kereta selesai, udah. Nah ini enaknya kalau kita nyampe di Kunming itu stasiun terakhir, jadi lo masih waktunya nggak 7 menit 9 menit itu turun, nggak perlu, masih ada waktu. Udah lo keluar ya sudah, keluar nanti di Kunming ya seperti biasalah, nanti ketemu sama guide lagi ya, dan udah ketemu sama guide sama supir ya dibawalah ke tempat belanja Pau Fuling ya. Terus juga ada koyo, ditambah lagi satu lagi minyak angin ya. Ini yang bagus sih 3 ini, yang lain banyak dijual macam-macam tapi ini yang paling bagus sih, dan ini bisa disarankan tamu untuk beli. Selesai dari situ ada lagi tempat belanja yang wajib yang kita kunjungi. Cuman ini masalahnya tempat ini itu nggak friendly banget kalau untuk yang mau ke toiletnya jauhnya setengah mati, sumpah ya. Dan harganya juga produk ini cukup mahal sih ya, cukup mahal. Tapi ya itu namanya ke Astasantin Shop. Ini sih saran saya kalau memang bisa tuh sama toko ya, toko itu memang harus berani untuk bikinin toilet di situ, baru orang-orang akan beli. Tapi kalau selama mereka suruh pakai public toilet itu jauh banget jalan kakinya ya, tamu udah keburu kesel ketika balik ke tokonya itu dia nggak ada mau beli. Nah itu nggak bakal dapat apa-apa lah, maksudnya banyak yang nggak mau beli. Udah gitu selesai dari situ lo dibawa ke daerah namanya Nanpin Pedestrian. Nanpin ya kayak Nanpin atau Nanchang Market ya, itu oke lah ya, tempat buat belanja-belanja macam-macam dan makanan-makanan kayak gitu. Ya udah biasanya di situ jam 9, 9.30 atau paling telat jam 10 lu udah harus balik ke airport, dan nanti ya penerbangan lagi kan untuk pulangnya itu jam 3 pagi. Jadi nanti ya siapa TL yang udah duluan sampai ya bisa duluan masukin bagasinya. Bagasi dianterin, terus kita tinggal masukin tamu-tamunya. Nah, boarding passnya diambil, kasih paspor disusunin. Ya TL susunin lah kalau bisa ya, 2 kalau itu digabung lah 3 karena duduknya kan cuma 3. Jadi nanti bisa diatur seatnya, bisa di waktu check-in tuh keluar ini mereka bisa bantu atur supaya berdekatan. Tapi banyak juga yang mental ya, karena orang sono waktu diajakin ngomong oh ya oke, tapi pas waktu kita udah dipilih kita percaya sama dia kan. Nah ketika dicek ternyata kagak pisah duduknya. Nah jadi pastiin tamunya itu kalau memang pisah ya suruh dia buru-buru. Jadi waktu check-in itu mereka harus dimintain ini mau duduk bareng siapa, ini diatur, dicek langsung. Jadi jangan percaya sama orang check-in ya. Makanya kalau bisa ya lu lebih duluan sih dibanding sama yang lain. Tapi kalau sampai nggak bisa ya sudah pasrah ya. Emang udah nggak ada pilihan. Udah selesai, kita masuk lagi ke dalam pemeriksaan, visanya lagi sama aja ya sesuai dengan antrian. Udah sesuai dengan antrian ya lu jalan kaki menuju ke gate-nya. Astaga, nggak boleh bawa minuman, tapi di dalam udah nggak ada yang jualan. Jadi lu kalau ini memang punya botol minuman bawa ya, nanti di dalam itu ada buat bisa diisi refill air doang. Nah, tapi di luar itu nggak ada. Dan menunggu gate-nya paling ujung nomor 77 atau 78 itu udah paling mentok jalanan itu kita. Nah jalannya jauh dan cuma grup yang kita aja yang terbang, jadi nggak ada lagi tamu yang lain, bener-bener cuma kita yang terbang di situ. Udah check-in, masuk pesawat pakai belalai, check-in, terbanglah kita ke Jakarta. Maka kita akan sampai di Jakarta jam 7.20 keesok di pagi hari yang sama. Nah itu ya gambaran yang saya jelaskan untuk perjalanan ke Chongqing. Dan kalau mau ngomong jujur capek banget sih. Tapi makanya ya di sini harus dipersiapkan tamunya. Selain capeknya ini juga mereka harus siapin kaki ya, bawa minyak angin, semprotan kaki atau apa supaya jangan pegal. Terus udah gitu juga mereka bawa vitamin ya. Kenapa? Karena makanannya itu berminyak dan juga pedas. Jadi rata-rata pulang dari sana ya pada batuk semua ya. Jadi termasuk saya pun kena batuk batuknya lumayan parah. Jadi makanya ya
siapin deh vitamin ya, dan juga banyak air minum sih ya. Karena kalau udah batuknya udah nggak enak tuh, di Jakarta pun lama tuh baiknya. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Oke ya, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, tapi menurut saya ini sudah sangat jelas sekali perjalanan kalau ke Chongqing, dan Anda kalau mengikuti apa yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya Anda akan sukses sih bawa turnya, dan Anda nggak bakal missing. Even Anda mendapatkan guide lokal yang bad pun, no worry, karena Anda sudah tahu medannya seperti apa dan Anda akan siap untuk bawa tur Chongqing dengan baik. Kita harapkan kita jaga Chongqingnya, karena Chongqing ini sangat potensial untuk bisa dijual. Servis nomor 1 dari kita atau sebagai tour leader, nah supaya tamu-tamu pun nanti banyak yang daftar untuk sana dan tetap bisa berangkat dengan kualitas yang kita semua sama. Jadi nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih pintar, tapi semuanya kita punya kualitas. Semua tour leader kalau ngikutin saya semua akan punya kualitas yang sama dan tamunya puas ya. Jadi kita harus jaga itu, karena kalau tanpa itu ya Chongqing ini akan selesai dengan begitu saja. Potensial untuk dijual ya, tapi kita harus menyamakan servis supaya tamu benar-benar oh dia nggak kapok untuk pergi ke sana. Oke, saya Andri dari Ceria Tour. Terima kasih dan good luck.